Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya sangat bersukacita untuk terus mau memberkati saudara. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus, singkapkanlah firman Tuhan bagi kami, karena kami sangat membutuhkan penyingkapan firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, kitab Markus pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur selama kita hidup, kita selalu diberikan firman-firman. Nah, apa maksud Tuhan memberikan firman-Nya bagi saudara dan saya? Firman yang diberikan bagi saudara dan saya, tujuannya membawa kita untuk melihat bahwa apa yang Allah sudah rancang dalam hidup saudara dan saya, janji-janjinya yang telah Dia berikan bagi saudara dan saya, yang dulu Dia berikan bagi manusia yang pertama, Adam dan Hawa, tetapi itu hilang dan tidak dapat diterima lagi oleh manusia. Dan ketika melalui kehidupan Yesus Kristus itu dikembalikan lagi dalam hidup saudara dan saya, maka kita bersyukur firman diberikan bagi kita untuk supaya kita melihat bahwa kita adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kita dilihat untuk bagaimana saudara dan saya tidak boleh hidup mengalami kehidupan yang lemah dan putus asa. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Janji-janji Tuhan akan saudara dan saya miliki di dalam kehidupan saudara dan saya melalui anaknya Yesus Kristus. Nah, ini yang dikatakan bagi saudara dan saya. Kalau kita suka mendengarkan firman Tuhan, maka apa yang kita dengarkan itu akan membawa kita bisa terus melihat Tuhan dan berfokus kepada Tuhan. Banyak orang Kristen ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka ada yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Buktinya, karenanya Yesus katakan, saat engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu. Kenapa dia katakan demikian? Karena dia tahu ada orang yang mendengarkan firman, mereka suka mengeraskan hatinya. Orang yang keras hati itu orang yang tidak mau ditegur firman, orang yang tidak mau dinasehati firman, orang yang tidak mau dengar firman lama-lama. Lebih suka dia mendengarkan hal-hal yang dari dunia ini daripada dia mendengarkan firman. Nah, inilah yang ingin dikatakan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Marilah mendengarkan firman, itu adalah kesukaan kita. Kita tahu Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, itu adalah Yesus Kristus. Kita lihat dalam Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Saya percaya kalau firman itu ada di dalam hidup kita, maka pasti hidup kita akan mengalami kemenangan. Belajar lewat firman Tuhan saat ini merupakan kata-kata Allah kepada semua orang yang saat itu ada bersama-sama dengan Yesus. Petrus dan yang lainnya dikatakan Petrus, Yakobus, Yohanes bersama-sama mereka dengan Yesus naik ke atas gunung. Di situ dikatakan ayatnya yang ke-6, ketika sampai di gunung hanya Yesus yang ada di situ dengan penuh kemuliaan, dan Yesus ada bersama-sama dengan Elia dan juga dengan Musa. Dikatakan pada ayatnya yang ke-6, pada saat itu dikatakan, maka ada datanglah awan menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar ada suara yang berkata demikian, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ini merupakan perkataan Allah yang mereka dengar, yang diminta untuk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Nah, inilah yang tadi saya katakan, menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Mari kita terus mendengarkan perkataan Yesus Kristus, yaitu firman yang diberikan bagi saudara dan saya. Kalau saudara suka mendengarkan firman Tuhan, berarti saudara menerima Yesus di dalam hidup saudara. Dan saya percaya kalau kita menerima Yesus dalam hidup kita, karena kita suka mendengarkan firman, mengambil itu menjadi hidup kita, maka hidup kita akan mengalami kemenangan. Bukan saja kemenangan, tetapi lebih daripada itu, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen tidak suka mendengarkan perkataan Tuhan lewat firman-Nya? Karena mereka lebih hidup dengan persoalan dan masalahnya.
Kalau orang lebih cenderung hidup melihat masalah dan persoalannya, makanya firman itu tidak akan suka untuk dia dengar. Karena dia lebih dengar melihat masalah dan persoalannya. Kapan masalah saya selesai? Kapan persoalan selesai? Kapan utang-utang saya selesai? Kapan, dan kapan? Nah, itu selalu melihat masalah. Makanya kalau firman itu datang, dia tidak akan mudah untuk menerima firman. Yang kedua, kenapa orang Kristen itu sulit untuk mendengarkan firman Tuhan? Karena jiwanya, pikirannya belum ditransformasi oleh firman. Saya katakan bagi saudara, jiwa kita adalah medan pertempuran terbesar yang iblis pakai untuk membuat saudara dan saya jauh dari Tuhan. Iblis memakai pikiran kita untuk melihat apa yang ada di dunia ini, sehingga terkadang orang lebih membanggakan apa yang di dunia ini. Orang lebih berkata, lebih baik kita cari uang daripada kita duduk dengar firman. Lebih baik kita bekerja daripada kita harus menghabiskan waktu hanya duduk-duduk mendengarkan firman. Padahal mereka lupa bahwa ketika firman itu mereka tangkap, maka firman bisa menjadikan yang ada menjadi tidak ada. Nah, ini yang harus saudara dan saya belajar. Untuk firman Tuhan haruslah menjadi kesukaan kita. Baiklah firman kita ambil menjadi hidup kita. Kalau firman itu limpah dalam hidup kita, maka saya katakan hidup saudara dan saya akan mengalami kemenangan di tengah-tengah dunia ini. Karena kita tidak akan diberikan kesempatan dari Tuhan untuk melihat situasi dan keadaan yang susah. Tapi saudara dan saya akan diberikan kesempatan dari Tuhan untuk melihat Tuhan dan karya-karyanya dalam hidup saudara dan saya. Berubahlah jadi orang Kristen yang suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Berubahlah jadi orang Kristen yang suka untuk selalu merenungkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Ingat, kalau ayat 7 ini berkata bagi kita, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini berarti ada perintah. Mari kita hidup mendengarkan perkataan Yesus Kristus, yang adalah perkataan yang membawa kehidupan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, izinkanlah kami untuk terus kami membuka hati menerima perkataan Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengarkan. Jangan biarkan kami keraskan hati kami, tapi biarlah kami mau membuka hati kami untuk terus mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia yang diberikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus terus menyingkapkan firman Tuhan bagi setiap kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.